Dikenal punya tugas khusus dalam pertempuran bawah air, menjadikan kelengkapan persenjataan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut terbilang spesial dibanding unit tempur TNI lainnya. Selain alutsista dan alat menyelam yang punya kualifikasi khusus, seperti Combat Boat X-38, senjata IPS dan alat selam closed circuit, dalam menunjang misi senyap bawah air, satuan elit ini juga punya wahana transportasi bawah air yang terbilang sangat khas. Penasaran transportasi apakah itu? Simak dengan baik video berikut. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Seiring tuntutan operasi yang kian meningkat, belum lama ini, Kopaska telah dilengkapi sosok siluman bawah air baru. Yang dimaksud adalah Seal Carrier. Beda dengan wahana transport bawah air Kopaska sebelumnya, Seal Carrier bisa dibilang paling sangar. Desain alutsista buatan Defense Consulting Europe AB Swedia ini menyerupai rancangan kapal selam ini dengan balutan warna hitam, lengkap dengan 2 buah sirip pada bagian depan. Seal Carrier, kodratnya adalah wahana khusus untuk misi infiltrasi melalui bawah permukaan dengan sasaran khusus berupa dermaga laut, kapal perang, dan misi anti pembajakan. Seal Carrier dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan kecepatan 3 hingga 4 knots. Saat menyelam, Seal Carrier mengandalkan 2 propeller dengan tenaga baterai 25 kWh. Jenis baterai pemasok tenaga mengadopsi jenis lithium polimer. Hebatnya, selain bisa melaju di bawah air, Seal Carrier dapat melaju dengan kecepatan tinggi di permukaan ibarat speedboat. Seal Carrier di atas permukaan air dapat melaju hingga 30 knot. Pada saat melaju di permukaan, sumber tenaga beralih ke 2 unit mesin diesel Rolls-Royce FF270 Waterjet yang menghasilkan tenaga 350 HP. Secara umum, Seal Carrier dapat beroperasi dengan 3 mode yang berbeda, yaitu di permukaan, setengah tenggelam, dan melaju di bawah permukaan air. Saat menyelam, kapal akan dibanjiri air dengan membuka katup di bagian bawah lambung. Sementara pada mode setengah tenggelam, wastafel kapal menjadi sebuah tempat setengah terendam air. Mode setengah tenggelam didefinisikan sebagai titik ketika kapal masih memiliki udara dalam tangki balas saat dibanjiri air. Seal Carrier dioperasikan oleh 2 operator, yaitu pilot dan co-pilot yang memahami tentang olah gerak kapal di bawah permukaan dan atas permukaan. Setiap operator dan penyelam tempur harus sudah siap dengan kelengkapan alat selam ketika menaiki Seal Carrier, baik alat selam open dan closed circuit yang tidak menimbulkan gelembung udara. Dari segi kapasitas angkut, siluman ini dapat membawa 6 personel pasukan katak yang siap tempur. Seal Carrier pertama kali sosoknya terlihat saat di File HUT TNI ke-68 bulan Oktober 2016 silam. Dan 5 hari setelah HUT TNI Satuan Kopaska Armabar melaksanakan uji coba wahana ini. Kapal saat uji coba diawaki 2 teknisi dari Swedia dan 4 personel Kopaska. Di Asia, baru Indonesia yang memiliki Seal Carrier. Sementara di negara asalnya, Seal Carrier ditempatkan di Resimen Marinir 1 di Belga Naval Base. Wahana dengan bobot 4,3 ton ini juga punya peran taktis dan strategis, semisal berguna dalam tugas patroli terbatas dan misi pengintaian. Dengan laju 30 knot, kapal ini dapat bergerak hingga radius 277,80 km di permukaan dan jelajah di bawah air menggunakan tenaga baterai hingga 18,52 km. Dan berikut adalah spesifikasi Seal Carrier. Panjang 9,25 meter, panjang lambung 8,45 meter, beam 2,21 meter, tinggi 1,65 meter, kru dan beban 700 kg, mesin 2 unit mesin diesel Rolls-Royce FF270 Waterjet, bobot maksimum 4,360 kg, kecepatan permukaan 30 knot, kecepatan menyelam 3 hingga 4 knot. Jangkauan jelajah di permukaan 150 nautical mile atau 277,80 km. Jangkauan jelajah di bawah air 10 nautical mile atau 18,52 km. Kedalaman maksimum 40 meter. Dan itulah siluman bawah air milik Kopaska TNI Angkatan Laut yang sangat sangar.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.